Allah Azza wa Jalla itu akan menilai lebih besar balasannya di saat kita berupaya, ada juhud, ada upaya lebih besar dalam beribadah kepada Allah. Allah suka sekali. Ini coba bagi contoh saja. Nanti tidak lama lagi haji. Kalau ada yang sini pergi haji, ya insya Allah bisa memenuhi mabrur. Yang belum, insya Allah Allah mudahkan satu waktu. Ya. Di antara kemuliaan haji adalah hadirnya orang di Arafah. Ibu tahu di Arafah itu puncaknya haji. Itu hanya berkumpul sebelum duhur. Nanti sholat duhur asar di jamak, gabung duhur sama asar, di qasar, dipangkas 2 rakaat, ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Itu sih. Duhur asar, jamak, qasar, takdim di waktu duhur. Sholat ringan sekali kan, 2 rakaat. Sholat berjamaah. Habis itu berdoa saja, berzikir dari mulai duhur sampai terbenam matahari. Ini saja nih, waktu ini saja. Apa kata ya Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad? Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatu ashiyata Arafah bi ahli Arafah. Allah benar-benar akan membanggakan hamba-hambanya di depan para malaikat yang hadir di Arafah itu. Ifayaqul, coba lihat mereka ini hamba-hambaku. Unzuru ila ibadi atawni syu'than gubra. Mereka datang kepadaku dalam kondisi rambutnya berantakan, penuh dengan debu. Karena kan orang panas, walaupun nanti kita di kemah itu ada AC. Tapi orang duduk di kemah, ada AC pun tetap aja kalau kita keluar sedikit panas. Apalagi tahun ini udaranya cukup panas gitu kan. Tapi yang jelas, kata Nabi SAW, Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis ini, ketahuilah wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dengan sedikit usaha ini hanya duduk dari duhur sampai maghrib doang, itu saja, zikir, berdoa, itu saja, doa, berzikir. Nabi SAW itu di Arafah kalau habis asar, terutama habis asar, beliau keluar dari kemahnya, beliau berdoa, mengangkat tangannya ke langit sampai putih ketiaknya kelihatan, tidak turunkan sampai azan maghrib. Jadi kita cuma luangin berapa jam itu, antara duhur sampai ke maghrib saja, duhur, asar, maghrib gitu ya. Anggap 5-6 jam, 7 jam misalnya kita luangin waktu. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, wahai hamba-hambaku seluruh ahli Arafah, kalau dosa kalian sebanyak butiran pasir di muka bumi, sebanyak tetesan air hujan, ya, atau sebanyak buih di lautan, aku sudah maafkan. Pulanglah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah bersih dari Arafah itu. Cuma dari duhur sampai maghrib. Ya. Cuma berzikir dan berdoa saja. Boleh makan, boleh minum, boleh istirahat sejenak, tapi yang jelas kita luangkan waktu untuk ibadah sedikit saja. Dengan upaya itu, memang kita keluarin biaya, kita keluarin energi, tapi balasannya luar biasa. Ya. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, pulanglah, bubarlah dari Arafah dalam kondisi dosa kalian sudah dimaafkan, dan siapa saja yang kalian mohonkan ampun untuk mereka. Jadi kalau ada teman mau haji bilang, tolong doain saya di Arafah, itu minta doain. Itu luar biasa karena doa mereka mustajab. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, para mujahidin, orang-orang yang jihad, para orang yang haji dan orang umroh adalah delegasi Allah, tamunya Allah. Ya. Mereka diundang maka mereka datang dan akhirnya mereka berdoa, diijabah doanya. Itu mustajab doa itu. Itu luar biasa. Jadi sedikit upaya, balasannya luar biasa besarnya. Allah menilai itu. Ya. Orang yang mati syahid misalnya di medan perang atau orang pergi berperang ya, seperti teman-teman kita Palestina sekarang, dia misal ribat itu kayak mengikat diri di medan perang ya, itu luar biasa. Kata Nabi SAW, ribat sehari saja di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Luangin waktu 1 hari untuk Allah dan Rasulnya, membela agama Islam, berjaga-jaga kalau musuh nyerang, walaupun tidak diserang, tapi kita berjaga-jaga. Kayak teman-teman kita di Palestina berjaga-jaga setiap saat bisa diserang gitu kan. Kayak kita dulu waktu dijajah sama Belanda, Jepang juga sama. Itu 1 hari saja, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nanti kalau kita di akhirat dikasih balasannya, lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Dan kata Nabi SAW, kalau dia mati dalam keadaan dia ribat, bukan dibunuh musuh, ajalnya datang, lagi berjaga-jaga, maka dialirkan semua pahala amal yang pernah dia kerjakan. Kayak misalnya selama hidup dia sholat, dia puasa, dia hadir majelis ilmu, itu semua tetap berjalan seperti dia hidup, padahal dia sudah meninggal. Ribatnya saja. Baru berjaga-jaga, sedikit upaya, Allah kasih balasan yang besar sekali. Kan gitu. Begitu juga dengan orang yang ikut berperangnya. Orang yang ikut berperang itu kata Nabi SAW, orang yang hadir di medan perang, ukuran 2 perahan susu unta. Susu unta kalau diperah, sekali, perah yang kedua kan hitungannya detik tuh. Kan orang perah agak cepat ya. Yang pertama yang kedua. Itu cuma dia hadir di medan perang, ukuran perahan susu dari 1 ke 2, itu sudah cukup Allah wajibkan baginya surga. 2 telapak kaki yang tersentuh medan perang tidak akan pernah disentuh api neraka. Kan gitu. Mata kata Nabi SAW, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena Allah, dia renungi tentang surga, tentang neraka, dia takut dosanya, dia nangis, itu tidak disentuh api neraka. Dan mata yang begadang
karena berjaga-jaga di medan perang. Itu luar biasa. Dalam sebuah riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah lagi di tempat ribat, berjaga-jaga, ada musuh. Gitu. Rupanya karena mereka agak di tempat terbuka. Kemudian kaum musuh mulai datang, kaum muslimin meminggir, menyelamatkan diri dulu untuk mengatur strategi. Tapi Abu Hurairah tetap diam di tempat. Ada orang penasaran, Abu Hurairah itu ulamanya sahabat. Gitu. Ditanya, kenapa Anda diam di sini? Kata Abu Hurairah, saya telah mendengarkan sabda Nabi SAW, sesaat saja di medan perang. Sesaat, hitungan detik, kemudian pergi. Itu lebih baik daripada Lailatul Qadar, mengerjakan sholat malam di Lailatul Qadar, di depannya Hajar Aswad. Keutamanya luar biasa. Kita upaya sedikit tapi Allah berikan balasan, dan makin besar upaya kita maka makin besar kesempatan kita mendapatkan pahala. Itu luar biasa gitu. Jadi orang-orang yang menuju ke surga memang ada upayanya. Sebagaimana orang menuju ke neraka juga ada upayanya. Tapi rugi orang yang gunakan tenaganya, energinya, waktunya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak gunakan untuk ketaatan saja? Sama semua ya, dulu majelis ilmu begini, apa tadi sudah kita ceritakan, orang berzina sama orang biologis yang halal, semua punya upaya. Tapi yang itu ke neraka, yang ini ke surga. Lalu untuk apa kita luangkan maksiat kepada Allah SWT? Gak ada manfaatnya. Dan kita bersabar teman-teman, di saat ada bisikan bersabar, karena memang surga diberikan bagi orang yang bersabar. Dan sabar kata ulama dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kayak ibu duduk begini dengarin pengajian, butuh sabar. Duduk dengar, mungkin cuaca mungkin haus ya. Jadi salah satu peraturan nggak boleh makan minum ya, takutnya nanti kalau makan minum ngantuk ya. Jadi contohnya nanti kalau selesai ya, kita butuh sabar dalam ketaatan. Bangun malam, kita masih ngantuk, sabar. Kita lagi butuh uang, tapi ada orang lain butuh, kita sedekah, butuh sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Siapa di antara kita bu yang tidak punya peluang berzina, yang tidak peluang untuk menipu, yang tidak peluang untuk gosip, untuk fitnah, untuk membunuh, untuk memukul, semua punya peluang kan? Bisa lakukan. Tapi di saat bisikannya datang, sabar, tolak. Jangan iyakan. Sabar. Yang ketiga, sabar atas ujian harian. Sakit, gangguan orang. Nah banyak orang faham sabar itu cuma yang ketiga ini. Padahal sebenarnya sabar itu ada 3. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar atas ujian harian. Apa Allah bilang tentang ahli surga? Dengarkan itu ya. Dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 75. Ya. Allah menyebutkan itu, surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka ini masuk surga diberi balasan dengan tempat yang tinggi dan indah di surga atas kesabaran mereka. Sabar mau lakukan ketaatan, sabar meninggalkan godaan maksiat, sabar atas ujian dan datang harian. Sabar, yakin semua itu ada pahalanya. Orang itu gosipin saya Ustaz, biarin aja. Sumber pahala. Gak usah balas, kalau kita balas dia dosa, kita dosa. Biarin aja, yang penting kita jangan masalah sama orang. Kalau orang lain masalah sama kita, tidak ada masalah. Nabi SAW aja dibenci oleh orang munafik, orang kafir. Beliau sabar. Kemudian dikatakan, saya ulangi ya, Allah mengatakan mereka itu akan diberikan balasan ahli surga ini dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam yang mulia. Gitu. Begitu juga dalam surah Al-Insan ayat 12 sampai ayat 13 ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Insan ayat 12 sampai 13, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dan dia Allah memberi balasan kepada mereka ahli surga karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian-pakaian sutra. Di sana di surga mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan mereka. Di sana mereka tidak melihat teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waktu ditanya tentang cuaca di surga itu tidak ada lagi malam. Orang semuanya menikmati waktunya. Kata beliau, apakah kalian melihat matahari di awal terbit tidak terik ya, tapi terang? Nah, seperti itulah kurang lebih gambaran di surga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum atau anhuma. Kemudian juga surah Al-Mu'minun ya, ayat 111. Tadi Al-Mu'minun sempat kita singgung di awal sekali. 115 ini kita bahas tentang pentingnya orang masuk surga itu memang melalui kesabarannya. Dia sabar mengerjakan ketaatan, dia sabar menolak semua bisikan untuk melakukan dosa dan maksiat, sabar, tepis, tidak mau tolak terus, usahakan alihkan diri dari itu semua dan sabar atas ujian harian. Allah berfirman Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 111, inni jazaitumul yawma bima sabaru annahumul faizun.
Sesungguhnya pada hari ini Allah mengatakan, aku memberi ganjaran kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya. Belum lagi kalau ibu melakukan amal soleh ini. Kalau dosa, kita lakukan dosa, kebaikan Allah kita dihitung satu dosa saja. Tapi berat juga hukumannya ya. Tapi kalau amal soleh dipluskan agar menjadi motivasi buat kita, setiap amal soleh yang ibu lakukan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bukan dibalas satu, ya. Tapi 10 kali lipat. Itu minimal. Dalam surah Al-An'am disebutkan ayat 160. Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithla wa hum la yudhlamun. Siapa saja yang berbuat kebaikan atau ketaatan kepada Allah mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya saja. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kalau kita kan berbuat amal soleh ya, dapat pahala. Kalau kita buat dosa kita dapat satu balasan dosa saja. Baik, jawabannya sederhana. Daripada dapat satu dosa, kenapa nggak dapat 10 pahala? Gitu kan? Kenapa nggak amal soleh saja? Daripada gosip, kenapa nggak bicara yang baik-baik saja? Gitu kan? Minimal yang mubah, nanyain kabar orang misalnya, atau tanya ilmu pengetahuan pendidikan anak kah, apalah segala macam. Banyak manfaatnya lebih bisa gitu daripada kita bicara hal-hal yang dosa. Daripada dosa, kenapa tidak yang baik-baik saja? Toh semua dosa ada konsekuensi hukum. Ya, lebih baik kita berbuat amal saleh gitu ya. Tapi begitulah syaitan teman-teman menghiasi mereka. Ya, ahli masa itu dihiasi seakan-akan mereka tidak buat salah. Bagaimana pasukan Quraisy keluar ke Badr 1000 orang, panas sekali, terik matahari, mereka keluar untuk memerangi muslimin. Toh ujung-ujungnya kalah juga dalam peperangan dan akhirnya Nabi SAW kumpulin 70 tokoh-tokoh Quraisy yang mati waktu itu, lalu Nabi SAW ajak ngomong satu persatu. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebut gitu. Apakah kalian sudah dapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Ketahuilah aku sudah dapatkan apa yang Tuhanku janjikan untukku. Kemenangan dengan keimanan, ya, tersebar agama ini, gitu kan, dapat harta rampasan perang. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka sudah dibangkai. Bagaimana mereka mendengar Anda? Kata Nabi SAW sebagai mukjizat Allah untuk nabinya, ya, khusus buat Nabi saja. Kata Nabi SAW, wahai Umar, demi Allah mereka lebih mendengarkan ucapanku daripada kau dengar ucapanku sekarang. Tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Kalau mau diapakan setelah jadi mati begitu? Penyesalan, gitu kan? Yang seperti itu. Mereka keluar di perang Uhud juga begitu. Akhirnya jadi kalah dalam peperangan dan juga ya banyak di antara mayit mereka yang masuk sudah dipastikan masuk dalam neraka dan meninggal dalam keadaan kufur, gitu ya. Jadi kesimpulannya kita harusnya berpegang. Saya akan tutup dengan 2 buah hadis ini, yaitu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah selalu kepada Allah dimanapun kamu berada. Patuh terus. Boleh nikmati, perintah kerjakan, larang haram selesai. Gak ada negosiasi, gak ada upaya, gak ada coba-coba. Ya, amal soleh dipelajari untuk dikerjakan, dosa dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Oh, babi haram, saya mau tahu dulu rasanya gimana? Gak usah. Banyak ada sapi, ada ayam, ada kambing. Kenapa harus? Zina haram, tapi saya mau coba. Ada nikah kok, kenapa harus itu? Khamr gak boleh. Saya mau coba dulu rasanya gimana, bir atau whisky. Untuk apa? Kenapa gak langsung aja minum madu, sirup, air putih? Kenapa harus itu gitu? Kan gitu masalahnya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan bertakwa kepada Allah, patuh pada Allah, tunduk, ya, kerjakan perintah, tinggalkan larangan dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lalu ikutkanlah perbuatan salahmu dulu, kalau pernah berbuat dosa dulu, dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang hijrah, taubat, beramal saleh lah. Maka amal saleh akan menghapuskan dosamu yang lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Setelah kamu hijrah, kamu taubat, berakhlaklah dengan baik, bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik. Salah satu maknanya adalah, kalau seandainya ada manusia yang mengajakmu bertengkar, tinggalkan saja, nggak usah layani. Ada orang yang mengambil hakmu, usaha minta, kalau tidak dikasih, berharap balasannya dari Allah. Ya itu, begitu saja, sederhana kok, gitu kan. Hadis yang kedua yang kita tutup adalah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairu wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat secara keimanan, secara ilmu, kuat dengan imannya, tidak mudah tergoda, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya. Dia sendiri yang lemahkan. Wah, syaitan ini besar sekali godaannya. Mana? Memang syaitannya kelihatan. Dia sendiri yang besar-besarin tuh. Nggak ada tuh godaan syaitan besar. Dia cuma bisikin, ayo buat ini, ayo telepon, ayo ini. Kan bisikan. Kita tolak selesai. Syaitan gak akan menjelma cekik leher kita. Enggak, kalau enggak saya bunuh kamu. Kan tidak ada.
Jadi tidak usah bilang, oh syaitannya kuat. Kuat dari mana? Bohong, tipu dirinya sendiri. Kan gitu. Maka orang mukmin yang kuat secara keimanan, konsisten, komitmen, ini haram ya haram, ini halal ya halal. Halal saya nikmati, haram saya tinggalkan. Toh juga yang haram itu sedikit, halal lebih banyak gitu kan. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sedikit-sedikit menyimpang lagi, sedikit-sedikit dosa lagi. Ini ya sebenarnya lemah gitu. Lalu kata Nabi SAW, wa fi kullin khair. Tapi dua-duanya punya kebaikan. Walaupun orang mukmin yang sering kadang-kadang tergelincir, masih ada kebaikannya. Tapi tentu dikalahkan dengan orang mukmin yang kuat secara iman dan prinsip. Lalu Nabi SAW berikan gambaran, ini wasiat beliau. Ihris ala ma yanfa'uk. Jaga selalu apa yang bermanfaat untukmu. Makin besar pahalanya, makin kejar, makin sibuk dengan amal-amal soleh. Jaga, ihris itu jaga. Jangan sampai luput sedikit sekejap pun. Selalu ya kita jaga yang bermanfaat. Bahkan ini satu resep luar biasa. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang mengajar 40 tahun lebih di Masjid Nabawi, menulis dalam buku beliau penjelasan satu nasihat yang baik. Beliau mengatakan, amal-amal yang mubah saja, mubah, kayak makan, minum, mandi, tidur, olahraga, ini kan mubah. Mubah hukumnya dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak dosa kan gitu. Tapi semua yang mubah bisa seorang muslim mengubahnya menjadi sunnah hanya dengan niatnya. Dia dengan niat misalnya memberikan hak jasad. Makan bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, tapi oh Allah menciptakan jasad saya, Allah juga yang memberikan rasa lapar, berarti sinyal bahwasanya tubuh saya butuh nutrisi atau asupan makanan, maka saya makan karena ingin memberikan hak jasad. Berubah itu dari mubah menjadi sunnah. Ya, haus juga begitu, bukan cuma haus nih minum, cuma begitu doang, itu mubah. Tapi kalau niat, oh ya Allah, aku niatkan nih antara kita sama Allah untuk memberikan hak jasad karena Engkau yang menciptakan aku dan rasa haus ini, maka aku minum untuk memberikan hak jasadku. Jadi pahala jadi sunnah. Tidur juga begitu, daripada tidur 5-6 jam malam hari kosong hanya mubah saja, niatkan tidur untuk memberikan hak jasad supaya lebih kuat ibadah, berubah jadi sunnah. Ya. Mandi juga begitu, bukan cuma hilangkan gerah, tapi memang betul-betul mandi karena Allah yang datangkan gerah itu, dan Allah buat kita kalau gerah itu hilang setelah mandi segar, maka kita berikan hak jasad kita. Begitu seterusnya. Kita memberikan olahraga juga sama. Bukan cuma sekedar olahraga biasa, tapi kita niatkan olahraga karena memberikan hak jasad kita. Kembali kepada sabda Nabi SAW kepada Abu Darda, wali jasadika alaika haq. Dan pada jasadmu juga ada hak yang harus kamu berikan. Berarti itu luar biasa, kita bisa ubah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, selalu detail sekali. Per detik hidupmu cari yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Selalu minta pertolongan sama Allah dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Selalu minta pertolongan. Ya Allah tolonglah aku. Ya Allah mudahkan aku. Ya. Apa saja ibu selalu angkat tangan berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan. Mau apa saja. Ya. Kita berdoa kepada Allah. Nanti kita lebih panjang lebar jelaskan di bab doa insyaAllah. Selanjutnya kata Nabi SAW. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan kalau kau tertimpa sesuatu sudah terlanjur terjadi, jangan bilang kalau seandainya saya lakukan ini dan itu tidak terjadilah ini. Enggak. Walakin kul, kalau sudah terjadi, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah terjadi, Allah lakukan apa yang dia inginkan. Fa inna law taftau amalu syaitan, karena law kalau seandainya membuka pintu syaitan. Allah